Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan membahas soal tentang getaran, dan dalam pembahasan ini kita akan membahas bagaimana cara membahas eh, cara menentukan getaran, banyaknya getaran pada pegas, kemudian frekuensi pada getaran pada pegas, dan kita akan melihat lagi satu bandul. Jika bergerak bolak-balik pada satu titik yang diketahui melewati titik itu sekian kali, maka getarannya bisa ditentukan. Kali ini kita akan membahasnya, dan sebelum menyimak ini, bagi yang belum like dan belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dan di like supaya channel ini semakin berkembang ke depan. Nah, baik. Saya akan membahas dua soal tentang getaran berikut ini, dan mari kita simak secara bersama-sama pembahasan berikut ini. Yang kita akan lihat ini adalah getaran yang dengan kita menggunakan pegas. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar. Jika dari titik A, B ke A, pegas bergerak selama 1/4 detik, hitunglah frekuensi getaran pegas tersebut. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi soal mengatakan pegas ini akan bergerak turun naik dari A ke B, kemudian kembali ke A. Waktu yang diperlukan itu dari A ke B kembali ke A itu adalah 1/4 detik atau 1/4 sekon. Yang ditanya dari soal ini adalah berapakah frekuensi getaran pada pegas. Jadi yang pertama kita tentukan di sini adalah berapa getaran yang dilakukan ketika pegas ini bergerak dari A ke B kembali ke A. Nah, sama dengan bandul, dari satu titik ke titik yang lain, itu pada pegas juga menempuh 1/4 getaran. Ya. Jadi dari A ke B itu 1/4. Nah, dari B ke A 1/4 berarti kita bisa menentukan banyaknya getaran ketika dia bergerak dari A ke B lalu B ke A. Maka bisa diketahui dalam soal bahwa banyaknya getaran yang terjadi ketika pegas itu bergerak dari A ke B ke A itu 1/2 getaran. Mari kita lihat kembali lagi. Dari A ke B 1/4, kemudian dari B ke A 1/4. 1/4 tambah 1/4 itu 1/2 getaran. Dalam soal ini sudah diketahui waktunya ada 1/4 getaran. Maka waktu yang dibutuhkan dari A ke B kembali ke A itu adalah 1/4 sekon. Apa yang ditanyakan? Frekuensinya. Mari kita lihat pembahasannya berikut ini, perhitungannya. Nah, kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan rumus pada getaran. Frekuensi getaran itu sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktunya. Getaran yang terjadi tadi yaitu ada 1/2 getaran, itu dibagi dengan waktunya 1/4 itu akan sama dengan, nah kalau pecahan, operasi pecahan seperti ini itu tanda per ini menunjukkan bagi dan bisa kita ubah menjadi kali dengan prinsip seperti ini. Kalau ini kita mau ubah menjadi kali maka akan sama dengan 1/2 ini 1/2 tandanya menjadi kali, ini dibalik menjadi 4/1. Jadi tanda per ini sama dengan bagi, dan ketika kita ubah operasinya itu menjadi operasi perkalian, maka penyebutnya ini dibalik. Jadi 1/2 dikali dengan 4/1. Nah, sekarang tinggal kalikan 1 kali 4 itu sama dengan 4, 2 kali 1 sama dengan 2, maka frekuensinya itu sama dengan 4/2 sama dengan 2 Hz. Jadi prinsipnya di sini adalah bagaimana mengoperasikan operasi pecahan ini dalam bentuk operasi pembagian diubah ke perkalian. Nah, ini yang menjadi kunci dari soal. Dan yang kedua adalah kita harus mampu mengerti menentukan banyaknya getaran dari yang ditentukan oleh soal ini. Ingat tadi dari A ke B 1/4, dari B
Karena dia kembali ke A, maka 1/4 tambah 1/4 kita peroleh 1/2 getaran. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua yang kita akan lihat, ini gambar. Perhatikan gambar berikut. Ini tidak dihitung, tapi kita cuma disuruh menentukan jika bandul melewati titik R sebanyak 3 kali dan berakhir di titik T, berapa kali getaran yang terjadi pada bandul tersebut. Nah, yang dihitamkan ini adalah titik startnya, berarti mulai dari P. Dari soal ini dia mengatakan bahwa bandul bergerak melewati R, titik R itu 3 kali. Nah, kalau dia melewati titik R 3 kali, kemudian nanti terakhirnya adalah berhenti di T. Berapakah getaran yang terjadi? Nah, baik. Kita hitung dulu, kita perhatikan saya peragakan ini untuk menentukan banyaknya getaran. Dari P ke sampai T nanti. Ini dikatakan melewati titik R 3 kali. Nah, sekarang kita hitung. Ini kalau sampai ke sini itu sudah melewati titik R1. Nanti dari T ini balik ke P sudah melewati titik R2. Ya, sudah 2 kan? Berarti supaya 3 kali dia akan kembali dan nanti berhenti di titik P, itu sudah 3 kali. Saya ulangi. Ke sini sampai T 1 kali. Nanti dibalik dari T ke P 2 kali. Berarti dari P ke T 1 kali lagi dan berhenti di T. Itu sudah melewati titik R 3 kali. Berapa kali getaran yang terjadi pada bandul? Nah, baik, kita lihat. Kita hitung dulu. Dari P ke ini itu P ke T itu 1/2 getaran. Oke. Kalau dia dari P ke T 1/2 getaran itu baru lewat titik R 1 kali. Kalau dia kembali dari titik T ke P itu juga 1/2 getaran, berarti baru 2 kali. Nah, 1/2 tambah 1/2 berarti sudah 1 getaran. Nanti bandul ini akan bergerak lagi 1 kali supaya dia lewat titik R 3 kali dan berhenti di T, maka dia akan bergerak seperti ini lagi. Nah, perhatikan akan bergerak di sini ke ini, berhenti di T. Nah, tadi sudah 1 getaran, berarti ketika dia berhenti, banyaknya getaran yang dia harus lakukan supaya melewati titik R 3 kali adalah 1,5 getaran. Perhatikan ini. 1 melewati titik R 1 kali, itu setengah getaran. Kemudian dari titik T ke P kembali, setengah getaran lagi melewati titik R yang kedua kali. Berarti sudah 1 getaran. Dari P ke T begini itu sudah melewati titik R 3 kali. Berarti 1,5 getaran. Nah, itu cara menentukan. Boleh dilihat di sini karena bandul berhenti di T, maka banyaknya getaran yang terjadi adalah 1,5 getaran. Tadi saya sudah peragakan. Ini setengah tambah setengah 1 getaran, sudah 2 kali lewat R. Kemudian dari P ke T sudah 3 kali lewat R. Nah, dia berhenti di sini, maka banyaknya getaran yang dilalui, banyaknya getaran yang terjadi adalah 1,5 getaran supaya dia melewati 3 kali titik R. Nah, itu pembahasannya. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang getaran yang terjadi pada pegas, bagaimana menentukan banyaknya getaran pada pegas, dan bagaimana menentukan banyaknya getaran jika bandul bergerak bolak-balik pada satu titik tertentu. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.